Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gua Seva di podcast nganim. Bukan podcast nganim ya, ini karena gua ngomong sendiri jadi kita ngobrol tentang anime. Gila, gue udah lama banget gua nggak upload, dan gue juga udah lama nggak ngelanjutin podcast di di Anchor ya, Anchor di Spotify. Ya, Anchor masuk Spotify lah. Udah lama ngelanjutin karena memang sibuk kuliah, jadi gue bakal ngelanjut lagi nih. Mungkin kali ini dengan berbeda ya, dengan display capture-nya pakai OBS karena kayaknya bakal lebih bagus aja gitu kalau daripada ini. Dan gue nggak pakai kamera karena ya tidak ada kamera. Jadi bakal seperti ini aja. Dan kali ini gue bakal ngebahas tentang anime Spring 2021. Mungkin lo yang pengen nonton bisa jadi, ini mungkin bakal ada beberapa rekomen dari gua yang bagus-bagus lah, lumayan lah ya. Oke, ini sekarang yang ini bisa dilihat nih, anime-anime Spring 2021. Ada Boku no Hero, ada Ijiran, ada Nagoto Torosan, terus ada Fumetsu no Anata. Lalu ya pokoknya ada banyak. Gue sumber dari My Anime List ya. Ada Higehiro, Tokyo Revengers, Isekai, 86, ya pokoknya ada banyak lah. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Banyak lah pokoknya itu. Ada berapa? Ada lebih lah, 10 lebih lah pokoknya. Dan mungkin gue bakal ngebahas apa yang gue tonton aja dan apa yang bisa gue rekomen kali ya. Oke, pertama, jujur gue tidak menonton Boku no Hero. Gue nggak nonton ya. Gue tidak nonton Boku no Hero. Gue tidak nonton karena gue baca manganya. Ya lo tahu sendiri kalau misal denger dari podcast gue kalau gue tidak terlalu suka dengan Boku no Hero Academia. Apalagi yang season 5 ini yang full. Kalau baca manga lo bakal tahu dah. Yang kalau nontonnya sorry nih ya, spoiler. Ya pokoknya banyak. Ya season 5 ini kayak bakal full tentang inian dari sekolahnya sih. Jadi nggak ada yang melawan villain ya. Lalu yang gue tonton itu adalah ini lucu nih. Higeo Sorry ini sebenarnya bukannya lucu, tapi kalau lu nonton anime di di Muse Asia ya, di YouTube Muse Asia, di mana lu bisa nonton anime dengan secara legal dan gratis ya. Itu dia bikin translate-nya itu lucu loh. Mana ntar nih, gue kan ini Muse Indonesia ya. Belum gue subscribe sih. Gue nonton itu. Ini judul lucu loh. Kucukur janggut siswa SMA kupu. Nah, bener sih, nggak dari translatean itu benar. Itu suara apa itu? Kok ada suaranya sih? Ohayou gozaimasu. Ohayou. San-chan. Hah? サンちゃん、 Oh, あん iya. たお弁当以外もちゃんと食べよる？ Ya, jadi gue nonton Higeo Shoujo Hiro ya kan, Higehiro. Ya ceritanya memang agak-agak beda sedikit dengan yang lainnya ya. Cerita tentang salariman atau pegawai kantoran mungut perempuan ya, yang dengan perempuan, tapi dengan perempuan ini ya agak-agak inilah. Tapi sebenarnya bukan apa ya, gue ngejelasinnya tuh gue juga bingung. Banyak yang kalau di Indonesia tuh banyak yang manggil kalau si Sayu ini lonte. Padahal mah ya bener sih ya, tapi nggak lonte juga. Dia menjual tubuhnya dengan karena emang dia nggak ada tempat, dan cuma satu-satunya yang bisa dilakukan ya cuma hal itu. Jadi ya kalau dibilang lonte juga ya bisa disebut seperti itu juga, tapi nggak enak juga nyebutnya kayak dia karena ini waifu bukan waifu gue sih, tapi waifu zaman sekarang ini cakep tuh. Oke, selanjutnya Country Higehiro. Tokyo Revengers ini ini good banget ini, terutama yang suka tentang shonen, apalagi shonen dan kayak ada Yankee gitu. Ini bagus banget. Ini tuh gabungan dari Yankee, time travel, terus detektif, ya mirip-mirip seperti itulah.
Itu gabungan tuh semua tuh. Gue baca manganya udah jauh banget, gila, manganya dengan animenya jauh banget, udah jauh banget. Mungkin di manganya udah masuk akhir-akhir kali ya, terakhir kali mungkin ya, dari yang gue baca sih ya. Tapi ini cerita bagus banget. Beberapa kali gue baca manganya tuh berapa kali nangis. Ya bukan nangis karena cerita sedih, tapi karena nangis kayak terharu aja lah. Beda ya nangis dengan yang sedih dengan terharu yang keren gitu, beda. Dan ini skornya 7,85 dan beberapa kali di Muse ini di YouTube Muse tuh dia dapat apa sih namanya kalau ranking 50 tuh top 50 ya, gue lupa. Pokoknya yang itu tuh yang apa sih namanya, gue lupa, yang biasa naik tuh kalau misalnya itu. Nah, itu beberapa kali dia dapat yang ke-10 tuh viral maksudnya. Top ini dapat berapa kali Tokyo Revengers. Gue merekomend ini karena ini seru. Meskipun ya mungkin ada yang nggak suka tentang apa sih namanya, kayak agak yangki gitu. Gue jujur sebenarnya nggak terlalu suka tentang yangki gini ya. Jujur gue nggak terlalu suka, tapi ceritanya bagus. Banyak yang bikin kayak kita terharu. Terus ya lebih ke pertemanan sih, ini lebih bener shonen banget. Jadi dari manga ceritanya tentang si Takemichi Hanagaki ini dia balik ke masa lalu untuk menyelamatkan pacarnya yang mati di tahun keberapa gitu deh. Dan cara salah satunya itu dengan cara biar jangan bertemu lah dua orang ini dan orang ini. Pokoknya katanya jangan bertemu, tapi bukan orang ini sama mana nih yang belakang, ada nih? Oh nggak ada di sini, nggak ada. Pokoknya orang ini dengan satu lagi tuh yang mukanya ngeselin. Nah ini si Kisaki nih ini dia. Gue kalau baca manga ngeselin aja nih orang, sumpah ngeselin banget. yang tahu ceritanya pasti ngeselin dah. Nah oke. Lanjut. Jujur gue belum nonton Nagatoro, gue belum nonton Fumetsu no Hantai, gue belum nonton. Ini katanya sih sedih banget ya. Dari manga juga katanya ini cerita tentang banyak cerita sedihnya, cuma gue belum nonton jadi gue nggak bisa memberi komen. Isekai Mau gue belum nonton, yang ini season 2 ya, season 1 kemarin udah cuma dapat 10 episode. Gue belum nonton nih. Oke, gue bakal bahas selanjutnya 86. Wah ini gue suka banget. Mungkin belum tahu ya gue gimana. Gue suka setting ceritanya, bukan ceritanya tapi gue suka setting ceritanya, di mana ya bukan dunia sih, dimana ada peperangan, terus ada apa namanya ada apa ya kesenjangan lah, dimana orang-orang yang ini tuh membuat orang-orang yang di 86 ini menjadi kayak mereka bukan manusia, mereka adalah sebuah hewan yang mati pun tidak ada pengaruhnya gitu. Dan ini gue suka banget cerita kayak gitu, cerita yang agak-agak sedikit gelap lah ya, itu gue suka banget, apalagi tentang 86. Dan satu lagi yang gue suka dari 86 Channel karena yang buat lagu Osongnya itu Sawano Hiroyuki. Wah itu kalau udah Sawano Hiroyuki udah bagus lah. Ya lo kalau yang nonton Sawano Hiroyuki apa ya, Gundam RI ya, RI Unicorn, itu lagu yang bagus sumpah. Itu Sawano Hiroyuki mantap. Pokoknya cerita tentang jadi di satu tempat di Magnolia, di Republik of Magnolia nih, orang-orang yang berambut rambut putih atau rambut ini ya silver ya, pokoknya orang-orang yang rambut ini, jadi satu kota itu penuh dengan orang-orang rambut seperti ini. Dan mereka itu diserang oleh salah satu kerajaan, Gladian Empire gitu. Nah Gladian Empire ini menggunakan robot yang tanpa ada orang yang daliin untuk menyerang si Sun Magnolia ini. Cuma ternyata kalau nonton beberapa episode, ternyata Empire ini hancur gara-gara kekuatannya sendiri ya, gara-gara robotnya sendiri, entahlah mungkin rebel atau gimana robotnya, dia hancur. Lalu setelah hancur, robot-robot dari Gladian Empire ini terus menyerang ke Sun Magnolia ini. Nah di sini di Sun Magnolia ini, orang-orang Sun Magnolia ini orang-orang di Sun Magnolia ini dia ngebuat robotnya itu dibilang sama seperti Gladian Empire, tidak ada manusia yang mengendalikan. Tetapi ternyata itu bukan robot yang tidak ada penghuninya, ternyata ada manusia yang mengendalikannya.
Dan orang-orang yang mendalikannya ini adalah 86, orang-orang yang ada di distrik 86. Mereka dianggap bukan manusia lah, mereka adalah hewan ternak begitu. Jadi mau mati pun bodo amat gitu. Nah, orang-orang di 86 ini dia punya rambut berwarna beda. Kalau kayaknya sih ya, kalau menurut gue gara-gara ras, kemungkinan sih gara-gara ras jadi ada sedikit kesenjangan gitu. Karena kalau nonton animenya itu di Republic of San Magnolia itu orang-orang itu rambut itu semua putih semua begini. Rambutnya semua putih dan orang-orang di 86 ya beda-beda rambutnya. Jadi kemungkinan gara-gara itu sih, gara-gara ras lah mungkin. Dan gue suka banget. Jadi gue yakin ini ada 26 episode kalau nggak salah. Ya, dan gue mencoba menonton karena gue yakin banyak yang mati nih, gue yakin sih. Cerita-cerita begini tuh banyak yang bakal mati sih. Terutama dari 86 ya pasti. Dan gue juga suka cerita tentang robot. Mecha lah ya, gue mecha suka banget mecha, apalagi dengan adanya sedikit apa sih namanya kayak politik sih gitu. Nah, gue suka banget. Nah, ini 86 gue suka, gue bisa rekomen ke lo pada. Lalu selanjutnya Shaman King gue nonton yang ini remake atau reboot, bukan remake kayaknya, remake. Kalau reboot mah dibuat ulang. Di remake karena di anime yang lama itu dia nggak full semuanya itu nggak full ini ya, nggak full canon. Ada beberapa yang jadi original ya, jadi filler atau dibikin original karena seingat gue di setengah cerita itu udah beda dengan manganya. Nah, jadi di Shaman King yang 2021 ini terus Shaman King ini 2021 ini bakal terus ngikutin sama manganya. Dan gue nonton animenya cuma beberapa episode doang, lalu yang dulu yang remake ya, yang dulu gue nonton beberapa episode langsung gue lanjut ke manganya karena manganya udah sampai habis. Gue baca, ya seru. Kalau dibilang seru, cuma mungkin untuk ini sedikit spoiler ya, karena nih kalau nonton Shaman King nih nanti di akhir-akhir itu gue rada kesel dengan kekuatan power ya, level power. Karena di level power Shaman King itu di akhir-akhir dia menggunakan kayak Dragon Ball yang dulu tuh pakai scouter kan. Scouternya itu kan untuk apa sih, untuk kayak kekuatan itu dihitung dengan angka, dan gue kurang suka karena ada angka-angka kayak gitu menentukan power tuh gue gak suka banget. Makanya gue drop pada saat nonton Nanatsu no Taizai, karena Nanatsu no Taizai itu awal-awal emang gak ada, tapi pada saat selesai yang season 1 tuh ya kalau gak salah, dan si Hawk itu dipakein entah apa sih itu yang di cincin di kupingnya tuh, jadi dia bisa ngelihat kekuatan powernya pakai angka, dan gue nggak suka banget hal seperti itu. Jadi gue drop nonton Nanatsu no Taizai. Shaman King juga nanti akhir-akhir bakal kayak gitu. Jadi awal-awal seru, ceritanya pun seru, tapi gue kurang suka di akhir-akhirnya aja. Dan ini ya lu tonton aja, karena katanya kabarnya bakal dapat 54 episode atau berapa gitu, yang dimana bakal 1 tahun bakal terus lanjut. Oke, lanjut selanjutnya Shaman King kan udah. Tensura Nikki ya, ini cerita tentang Tensei setara tapi cerita kesehariannya lah, nggak adanya Sentoin Haken Shimasu. Mungkin gue bakal bahas semuanya karena kebanyakan ya, gue bahas yang nonton aja. Ini udah berapa menit nih? Ya, kok putih? Taruh dah. Ya ngelek nih, jangan gue udah ini ya. Bentar. Wait. Kok gitu? Oh enggak, masih record. Gue kira udah gak record. Masih 13 menit. Lanjut. Oke. Sentoin Haken Shimasu. Ini Sentoin Haken Shimasu ini cerita komedi isekai ya, mirip-mirip isekai lah pokoknya. Isekai komedi yang ngebuat itu sama dengan pembuatnya Konosuba dan Hatake Kemonomichi. Itu sama. Siapa namanya, gue lupa, sensei siapa ya? Kok nggak ada sih di sini namanya? Nama pembuatnya. Wait, what? Kok nggak ada ya? Oh, nicknya ada. Nggak ada di sini namanya. Pokoknya gue lupa namanya. Itu yang buat dia. Dan
gue suka. Emang banyak orang yang bilang kok kurang lucu, nggak selucu Konosuba, tapi kalau menurut gue ya, bagi gue itu lucu. Karena kalau lu baca manganya, dia ada manganya juga ya, dia adaptasi manga, bukan adaptasi manga, dia ada dari adaptasi light novel, tapi ada adaptasi manganya ada. Gue baca manganya udah agak jauh dan itu lucu loh. Gue beberapa kali ngakak dan gue baca manga ngakak, dan pas nonton animenya juga beberapa scene gue bikin ngakak juga sih. Meskipun banyak yang bilang pada saat gue liat di YouTube kan, dia di Muse Asia juga ada ya, di Muse Asia juga ada, beberapa orang bilang kurang seru, kurang lucu katanya, karena mereka suka karena ngebandingin dengan Konosuba sih kata gue, jadi kurang ini, karena emang Konosuba lucu. Ini cerita tentang seorang penjahat ya, kalau kayak ada organisasi jahat kayak di Kamen Rider gitu loh, Kamen Rider, Power Ranger gitu. Jadi orang ini Sento ini tuh fighternya si dari Kroconya kalau misal kalau kayak di Power Ranger tuh kayak musuh-musuh Kroconya tuh yang suka bantuin tuh, ini dia nih karakter utamanya. Dia disuruh pergi ke planet. Ini sebenarnya bukan isekai ya, jadi kayak planet di luar bumi, di mana planet itu mirip dengan bumi dan punya ininya sendiri. Nah, itu dikirim ke sana buat jadi mata-mata di sana. Nah, lama-kelamaan dia bakal buat tempatnya dia sendiri buat nge-spy gitu, dan dia lebih ke komedi dibanding kayak fightingnya itu. Dan lucu loh menurut gua loh. Ya mungkin banyak yang bilang gak lucu, tapi lucu lah pokoknya. Jadi gue bisa merekomen ini ya karena emang kalau hal lucu itu beda-beda ya tiap orang sih ya. Selanjutnya Slime Toast ini gue gak nonton. Ya ini isekai lah. Isekai kebanyakan cuy. Fruit Basket ya gue baca manganya, dan ini gue pengen banget ngomongin. Sebenarnya yang pengen gue omongin itu ini Vivy Floret Aisong sama 86. Vivy Floret Aisong ini kalau gue tonton tuh sedikit mirip sama dulu tuh siapa sih, Omashu tuh apa ya? Omashu dari anime apa ya, gue lupa. Lupa, astaga. Siapa? Lupa gue namanya. Apa sih nama animenya? Omashu tuh apa? Karakter Omashu. Gue lupa. Guilty Crown. Guilty Crown. Yes, Guilty Crown. Dari mirip-mirip, meskipun di sini nggak ada karakter utamanya perempuan ya, bukan karakter utama cowok kan, karena Guilty Crown cowok. Terus ada beat apa gue lupa apa namanya, itu ada juga tuh yang mirip dengan Guilty Crown. Dan ini karakter perempuan, tapi dia AI, robot, android, bukan manusia. Nah jadi ya ceritanya tuh dia tuh AI, pertama kali AI yang mirip, yang punya kemampuan seperti manusia. Dia disuruh, sebenarnya misinya dia tuh disuruh kayak nyanyi untuk inilah, untuk jadi terkenal, disuruh nyanyi seperti itu untuk kebahagiaan manusia. Namun di masa depan, di 100 tahun ya sebelum masanya dia itu, AI itu memberontak melawan manusia, di mana dia membunuh seluruh manusia. Dia ngeberontak lah pokoknya. Lalu entahlah siapa, salah satu profesor itu ngirim AI juga. AI di masa depan dia ngirim AI ke masa lalu, di mana di zamannya dia. AI-nya itu si ini nih yang Matsumoto ini. Seiyunya Fukuyama Jun lagi. Dia ngirim itu ke masanya dia, lalu si robot ini nih, si AI yang di masa depan ini nyuruh Vivi ini untuk melakukan suatu hal agar bisa agar bisa kejadian di masa depan tidak terjadi, atau rencana dia tuh pengen ngehancurin seluruh AI, karena AI di masa depan tuh benar-benar menghancurkan manusia. Jadi di situ dia dikasih misi gitu lah. Awalnya nggak mau, di beberapa episode awal tuh nggak mau, beberapa kali episode awal nggak mau, tapi akhirnya mau. Meskipun baru berapa episode tapi udah seru banget. Ini kalau bagi gue sih seru. Lalu Hosanna Najimi nih, ya inilah tipikal romance. Gue males bahas ya bener. Ini dengan Koitoyobu Niwa Kimochi Warui, ya romance shoujo bukan romance tapi dengan shoujo, mirip ini shoujo. Lalu Eden Zero ini adalah pembuat
sama pembuatnya dengan Fairy Tail. Ya, ini udah manganya udah 100 di chapter 100-an. Dan gue baca manganya, cuma belum mendapatkan keseruan. Tidak seperti Fairy Tail, karena kenapa gue suka Fairy Tail? Fairy Tail ceritanya mirip dengan One Piece, Cira. Bukan dari ceritanya, tapi dengan setting seperti itu. Kayak kalau kata gue, Fairy Tail tuh mirip ke One Piece. Tapi untuk gue bahas lain kali. Kemungkinan bisa gue bikin lagi kemiripan One Piece dan Fairy Tail. Tapi kali ini Eden Zero. Awalnya gue kira Eden Zero bakal mirip One Piece, karena gue suka banget One Piece ya. Apalagi Eden Zero ini cerita tentang berpetualang untuk mencari si Mother. Jadi ceritanya itu si Shiki atau karakter utama namanya Shiki ini tinggal di Grand Bell, tempat kayak tema park gitulah, theme park gitu, amusement park. Dia di sana manusia sendiri, sisanya adalah robot. Lalu nongol lah si Lucy, ya bukan Lucy, sorry bukan Lucy. Nongol tuh Rebecca dengan kucingnya bernama Happy, ya kan? Dia adalah VTuber. Dia adalah YouTuber. Tidak, bukan YouTuber, tapi namanya cuber apa gitu. Explore apalah pokoknya, gue lupa namanya. Dia membuat video di sana, namun tiba-tiba seluruh robot yang ada di sana yang sebenarnya itu temannya Shiki tiba-tiba jadi aneh. Dia nyerang si perempuan ini, nyerang si Rebecca. Lalu si Shiki yang ngeliat itu jadi kayak, kenapa kalian menyerang lah, pokoknya ada sedikit jadi agak sedikit sedih-sedihnya, dimana ternyata robot-robot itu bukan menyerang karena tanpa alasan, karena dia pengen si Shiki ini dibawa keluar. Awalnya gue pada saat dibawa keluar, ternyata itu tuh Grand Bell Kingdom itu adalah sebuah planet. Bukan satu tempat tapi sebuah planet. Nah, dia di Eden Zero ini ceritanya tentang planet-planet lah pokoknya. Dia pergi keluar ke planet, ke tempatnya beda ke planet, bukan kayak Fairy Tail. Dan cerita ini beda, nggak kayak Fairy Tail. Kalau Fairy Tail tuh lebih ke nakama power ya, bener-bener banget friendshipnya tuh keluar banget gitu. Eden Zero enggak. Dia Eden Zero justru malah lebih mirip ke dulu tuh apa sih pembuatnya kan Mashima-Hiro ya. Sebelum Fairy Tail tuh kan Mashima-Hiro buat juga tuh, gue lupa namanya. Dan dia lebih mirip Brave. Gue lupa pokoknya. Ya mirip dengan itu. Dia lebih ke petualang. Oke, lanjut. Dan mungkin yang terakhir kali ya, karena gue rata-rata gue belum nonton semua. Ini game ya, ini Subarski, ini game, adaptasi dari game. Mungkin selanjutnya itu yang gue bahas ini. Gila, yang lainnya gue lainnya nggak nonton. Ini sih yang terakhir mungkin bakal gue bahas ini. Kyukyoku shinka shita full dive RPG ga genjitsu yorimo kusoge dattara. Ini gue rada bingung. Ini kayaknya cerita ini lebih ke komedi menurut gue dibanding action ya. Karena emang beberapa kali bikin lucu sih ini. Meskipun dia jadi ada action, tapi lebih ke komedi untuk beberapa episode kali ini. Jadi ceritanya itu di masa depan, bukan masa depan sih. Di masa agak kedepanan lah dibanding masa kita gitu. Di sana itu udah ada sistem virtual lah, VR ya, virtual dive seperti Sao lah. Tapi di dunia itu, di masa itu virtual semakin berkembang. Jadi game itu benar-benar mirip kayak dunia asli dibanding dunia game. Namun ternyata manusia, orang-orang itu justru malah nggak suka kalau game itu lebih mirip ke real, lebih ke real. Nggak suka, jadi orang-orang lebih balik ke dunia game, dimana virtualnya itu lebih keberasa dunia game dibanding dunia nyata. Nah lalu setelah kejadian itu beberapa tahun kemudian, nah ini karakter utamanya si Yukihiro ini beli game lah, mau beli game sebenarnya parodi FF ya, Final Fantasy, bukan Free Fire tapi Final Fantasy. Dia sebenarnya mau beli game parodi itulah jatuhnya. Lalu dia pergi ke satu toko, dan di toko ini si Kisaragi Reona ini dia ngasih game yang sebenarnya kayak ditipu gitu lah, bukan game yang dia pengen, tapi dia ngasih game namanya Kiwame Quest, di mana game itu yang dibilang tadi yang berasa banget seperti dunia nyata lah, dimana pada saat dia masuk ke dalam game itu rasa sakitnya berasa, dia kalau berdarah itu nggak bisa langsung sembuh, nggak seperti game biasanya.
Nah lalu di sini ada kejadian lucu. Jadi pada saat dia masuk ke awal game, dia ketemu dengan teman baiknya lah kan, kayak ada settingnya Martin gitu lah, Martin dan Osano Jimmy-nya atau childhood friend itu Alicia. Dan pada saat mereka ngobrol-ngobrol gitu, si Yukihiro ini kan nggak tahu apa-apa. Jadi dia bilang karena di game itu disuruh kamu keluar dari kota itu. Jadi dia bilang ke temannya gimana cara untuk keluar kota. Nah ternyata si Martin dan Alicia ini bilang kalau sebenarnya keluar kota itu kayak nggak dibolehin, tapi dia kayak agak lu kenapa gitu, kenapa ngomong begitu gitu. Nah tiba-tiba entah apa yang terjadi, si Yukihiro ini dan temannya Martin ini berantem. Pada saat berantem si Yukihiro nggak sengaja ngebunuh si Martin kayak temannya. Nah si Alicia ini yang lihat jadi rada-rada jadi psikopat. Lucu loh kalau nonton, lucu. Nah jadi ya ceritanya tentang kayak gitu lah. Jadi gue belum nonton, ya baru berapa episode juga kok, jadi belum selesai. Jadi gue bakal nonton cuma 12 episode doang. Jadi akan kutunggu. Ya pokoknya ini lebih ke komedi ya. Tapi ya untuk Spring 2021 itulah yang gue tonton, yang cuma gue tonton. Sebenarnya masih ada banyak ya, ada Shadow House, ada Mashiro no Oto, ada Seijo no Mareku Ban no Desu, itu kayak itu isekai. Lalu ada kabadi, olahraga kabadi ya. Terus ada Bakuten, ya ada banyak lah. Oh iya, sama satu lagi. Sebelum tutup gue bakal ngomongin Godzilla SP. Dragon ini kau juga gue belum nonton sih. Tapi di Godzilla SP gitu cerita tentang, jadi kayak ada suatu hal. Gue tuh suka anime yang dimana gue nggak bakal ngerti dari kalimatnya. Benar. Dari omongan itu gue ngerti, gue suka. Seperti Mahoka Kokono Retose. Mahoka Kokono Retose itu mahonya atau sihirnya itu ribet loh. Udah kayak science lah kalau itu kan. Jadi ada banyak kalimat yang gue gak ngerti gitu. Dan di Godzilla SP ini juga seperti itu, banyak kalimat science gitu yang gue kurang ngerti. Dan ceritanya cukup bagus, dimana ya pokoknya tiba-tiba ada sebenarnya kalau di awal cerita tuh kayak ada rumahnya itu tiba-tiba kayak nyala sendiri, lampu itu nyala sendiri, nggak tahu apa, disamperin lah oleh MC kita nih, Arikawa Yun, dimana dia seorang fisikawan ya, gue lupa apa fisikawan apa orang betul gitu, gue lupa. Kayak gitu dia datengin. Pada saat sampai di rumahnya itu, kenapa dia disuruh kayak kenapa kok bisa nyala sendiri gitu, apakah ini adalah suatu hal horor atau mistis gitu. Pada saat dia sampai, ada satu lagu yang keputer. Gue awal nonton dulu kayak anjir nih horor ya, apa anime horor. Ternyata tidak. Pada saat dia masuk, dia lihat ada lagu yang keputer. Lagunya itu emang agak creepy sih kalau denger. Nah jadi lagunya ini memanggil sesuatu ke laut itu, kayak ke laut dia manggil sesuatu lah pokoknya. Dan pada saat beberapa hari setelah itu muncullah monster yang dinamain Radeon. Gue lupa namanya, kok Radeon sih. Pokoknya ada monster muncul, bukan Godzilla tapi monster itu warna merah gitu kayak dinosaurus gitu, tapi dia bisa terbang. Pteranodon ya, gue lupa nama dinosaurus tuh. Pokoknya warna merah gitu, dia datang, dia melawan, kayak mau ngancurin inilah, kayak entahlah sebenarnya motif ini monster nongol tuh nggak tahu kenapa. Pada saat dia muncul, entah kenapa beberapa saat kemudian dia mati monster itu. Dan akhirnya di episode keberapa gitu banyak lah tuh monster gitu muncul, dia nyerang manusia tapi tiba-tiba langsung mati gitu. Dan ini kalau lu suka misteri ya, ini bagus sih. Misteri bukan misteri ini sih, kayak agak-agak misteri itu kayak monster gitu. Dan dia action, sci-fi sama mecha, ya ada mechanya sedikit lah. Dan di sini sih kalau gue Godzilla jadi main ya, tapi gue nggak tahu deh, karena mainnya tuh yang gue tahu ini dan ini Kaminome sama Arikawa Yun. Ya cukup sampai situ dulu kayaknya. Gue udah berapa menit ini ya. Yang terakhir itu ya gue nonton itu, dan mungkin itu doang yang bisa gue bahas karena gue rata-rata belum gue tonton lagi yang lain. Ini gue nonton, cuma gue kurang suka, gue belum tahu letak serunya di mana. Dan kalau Blue Reflection ini dari game ya, gue lagi main juga nih game PS Vita. Dia bukan adaptasi benar-benar dari game ya sih, lebih ke, tapi Blue Reflection dari game. Ini bukan dari adaptasi game ya, tapi gue nggak tahu deh, gue belum nonton juga.
Ya, ada Cardfight Vanguard ya. Ini gila, gue kartu Vanguard banyak banget di rumah anjir, ngabisin duit itu. Nah udahlah, jangan dibahas. Ya, dan beberapa anime masih lanjut ya, kayak Komodes ga Nanika itu kan ini lalu ya. Terus masih ada One Piece ya, One Piece masih berjalan sih. Ya, ini adalah anime-anime yang lanjut. Terus ada net anime yang ada Goku Shufudo, lalu ada Shumatsu no Valkyrie, tapi itu mungkin nanti aja kali ya gue bahas. Shumatsu no Valkyrie itu itu gue bingung aja kalau mau nonton itu, karena gue baca ya, gue ngeri dosa anjir men kalau kayak gitu. Soalnya ada Adam, gue jadi bingung anjing kalau nonton itu bener dah. Tapi ya sudahlah, mungkin cukup sampai sini dulu karena banyak banget ya. Dan kenapa gue tidak bahas Boku no Hero ya, karena lo tahu sendiri kalau gue tuh kurang suka Boku no Hero, apalagi season 5 ini. Mungkin nih manganya sekarang lagi agak bagus, tapi ya lihat nantilah. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu karena gue nggak bisa ngejelasin semua. Satu-satu gue pengen jelasin tapi tidak bisa, ya itu cuma yang bisa gue jelasin ada di Spring 2021 ini. Dan mungkin yang bisa gue rekomendasi nih terakhir ya, bisa gue rekomendasi adalah Tokyo Revengers 86, lalu ini yang terakhir tadi tuh Vivi Floret Ice Sound, dan terakhir adalah yang tadi apa sih namanya, Godzilla SP. Itu yang bisa gue rekomendasi ini karena gue suka dengan cerita seperti itu. Mungkin lo ada juga yang suka, jadi itu yang bisa gue rekomen lah. Thank you yang sudah nonton. Maaf karena tidak ada kamera ya, sebenarnya gue punya kamera tapi gue malas nongolin muka. Thank you yang sudah nonton, bye bye.